Saya kirimkan atau belum ya? Belum Kan ya, ya? belum. Oh iya belum ya. Ya, nanti saya kirimkan ya. Agak lupa mengirimkan rekornya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang gerak ya. Definisi gerak itu kalau fisika dan fisika dengan pelajaran lain itu beda ya. Kalau semisalkan kamu mengatakan di biologi apa itu pohon itu dahannya bergerak naik turun itu namanya kan udah dikatakan gerak kan ya. Nah, kalau di fisika gerak itu dikatakan dia itu adalah dia itu dikatakan mengalami gerak apabila sudah mengalami perubahan posisi. Ini ya kata kuncinya. Jadi suatu benda itu dikatakan sudah bergerak itu apabila dia sudah mengalami perubahan posisi. Misalkan awalnya itu dari titik A ke titik B. Misalkan ini dari titik A ke titik B. Nah, biasanya perpindahan ini biasanya dilambangkan kalau di mata kuliah fisika dasar itu nanti biasanya dilambangkan dengan RAB. Kayak gini. Ini vektornya ya. Vektor RAB itu dia menyatakan perpindahan dari A ke B. Kayak gitu nanti biasanya. Nah, itu nanti dia rumusnya itu adalah vektor A, vektor B dikurangi vektor A. Kayak gitu. Nah, ini nanti yang jadi poin penting kita ya. Jadi dikatakan mengalami gerak itu dia apabila sudah mengalami perubahan posisi kayak gitu. Dia yang awalnya misalkan itu dari titik A kemudian ke titik B. Kalau nanti dia kembali lagi dari A ke B ya, misalkan dia kembali lagi dari A ke B kemudian kembali lagi ke A. Nah, nanti dia itu bisa dikatakan bahwa dia itu perpindahannya nol. Nah, kalau dia perpindahannya nol, dia kan otomatis tidak mengalami perubahan posisi. Tidak mengalami perubahan posisi. Tidak mengalami perubahan posisi. Perubahan posisi. Maka dikatakan dia tidak bergerak. Dikatakan tidak bergerak. Tidak bergerak. Jadi kalau misalkan dia itu kembali lagi ke titik awal itu dia bisa dikatakan bahwa perpindahannya itu nol. Ketika perpindahannya nol dia itu tidak mengalami gerak. Ya tadi kemarin sudah saya singgung ya, ada yang namanya besaran itu ada yang namanya besaran itu ada dua. Besaran yang terkait panjang ini ya. Nah, ada yang namanya jarak. Jarak dia ini termasuk besaran skalar. Skalar dia itu menyatakan panjang yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Nah, kemudian kalau perpindahan ini termasuk vektor. Nah, dia itu adalah panjang dari perubahan posisi yang ditempuh. Di sini ada hal yang menjadi pembeda ya. Bentar. Ini nggak ada penanda ini kan. Saya tandain pakai ini aja. Jadi ada yang namanya panjang lintasan, ada yang namanya panjang perubahan posisi. Gitu. Nah, ini yang perlu kita ini ya tandai ya. Misalkan nanti saya punya seperti ini katakanlah. Saya punya orang gerak dari sini ya katakanlah A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C. Ini bentuk sudut siku-siku ya. Siku-siku. Nah, ini kalau kita katakan jarak, katakanlah jarak yang ditempuh orang dari A ke C itu, dia berarti adalah penjumlahan dari lintasan. Biasanya kalau jarak itu kita lambangkan S ya, SA ditambah SAB ditambah SBC. Kayak gitu. Biasanya kalau jarak itu kita lambangkan S. Nah, kalau ditanyakan vektor itu berarti nanti adalah
yaitu dari A, vektor dari A ke C ya, berarti ya nanti langsung R AC, atau bisa ditulis bahwa vektor RAC itu dia adalah RC dikurangi RA. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Oke. Ini yang membedakan ya. Jadi antara jarak sama perpindahan itu dia ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu adalah pada skala pada apa itu lintasan maupun pada lintasan kalau jarak. Kemudian kalau perpindahan itu dia adalah perubahan posisinya. Nah, satu lagi kalau kita berbicara tentang perpindahan dia kan vektor. Berarti kita harus menyebutkan arahnya. Kayak gitu. Semisalkan nanti ditanyakan soalnya seperti ini. Kita langsung masuk ke soal aja biar lebih gampang. Misalkan si A berjalan 3 meter ke arah utara. Lalu belok kanan, belok ke timur, berjalan ke utara, lalu belok ke timur, berjalan sejauh 4 meter. Maka berapa perpindahan? Yang pertama itu jarak yang ditempuh A kemudian yang B itu adalah perpindahan. Nah, kira-kira kalau soal kayak gini langsung bisa ngerjain nggak? Coba saya penasaran aja. Dia itu A itu berjalan dari ke utara ya, langsung ke utara, seret 3 meter. Kemudian dia itu berjalan ke arah timur 4 meter, seret 4 meter. Nah, kira-kira perpindahannya berapa? Jaraknya berapa? Kemudian perpindahannya berapa? Oke, pengen nyoba ngerjain dulu apa langsung saya kerjakan? Ke sini. Jaraknya 7 bukan? Ya, jaraknya 7. Oke. Kalau perpindahan? Ada topinya ya perpindahan. 4 kurang 3. Kok 4 kurang 3? Nggak tahu. Berarti kalau kita berbicara tentang yang kemarin, berarti perpindahannya itu yang mana? Ini siku-siku ya, saya lupa. Kalau kita berbicara dari utara dari utara terus belok ke timur itu kan berarti dia membentuknya sudut 90 derajat. Ini berarti siku-siku. Nah, maka kalau kita tanyain perpindahan, misal kita misalkan aja ya. Ini titik X, ini titik Y, ini titik Z. Kalau S itu kan berarti kalau jarak itu kan berarti dia jarak bukan vektor ya, sorry. Jarak bukan vektor. Maka dia ditulis gini. XY ditambah YZ. Ya kan? Tapi kalau kita tanyakan vektor perpindahan berarti kan dia arah X, Z ya, arah XZ. Nah, kalau XZ kan berarti yang sini. Nah, kalau arah sini berarti dia kan sama kayak ini, sama kayak apa itu Pitagoras antara 3 sama 4. Ya enggak? Oh, oke. Oke. Berapa kalau 3 sama 4 Pitagorasnya kemarin? Bisa dihitung ya. Berarti gini ya. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yang berarti akar 9 tambah 16. Jadi R-nya itu dia adalah akar 25. Atau 5 dia. Nah, ini yang menurut saya harus ditandai. Tetapi kalau kita berbicara vektor, nanti kita berarti juga harus menyebutkan arahnya. Arahnya kemana gitu. Vektornya arahnya kemana. Nah, vektornya kalau arahnya ke sini, berarti kita harus mencari dulu tangan antara sudut, yaitu sini ya, tangan antara sudut 3 dan 4 ini. Yaitu dia kan arahnya ke sini kan, berarti kan vektornya bisa kita pindahkan ke sini. Nah, berarti nanti sudutnya di sini. Nah, maka kita harus cari dulu sudutnya. Cara mencari sudutnya pakai kayak kemarin, arkes tangan. Nah, tetap Y per X.
Y per X. Jadi akar kestangan 4/3. Berapa 4/3 ini? 53 derajat kalau nggak salah. Ya nggak sih? Berarti kalau di sini 53 derajat, berarti 53 derajat terhadap apa itu? Terhadap arah timur. Terhadap arah timur. Arah timur. Atau sumbu X. Kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan nggak? Atau Bisa, masih bisa. bingung? Coba saya slide ini dulu ya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi yang dicari itu adalah sudut ini. Sudut ini. Nah, cara mencari sudut ini dia itu karena kan kita mencari sini kan ini sama ini bentuk segitiga sama ini, kemudian kan sudut di sini itu kan sama dengan sudut di sini. Karena dia itu bisa dikatakan saling berseberangan. Nah, kalau saling berseberangan maka sudut di sini kamu bisa nyari dengan cara sorry, bukan 4/3 tapi 3/4. Y-nya kan 3, Y-nya 3, X-nya 4. Y-nya 3, X-nya 4. Berarti 3/4. Sorry, salah. 3/4 berarti adalah berapa ini? 3 kali 3/4 itu dia 37 ya. 37. Oke, bingung nggak? Kalau bingung bilang, nanti saya ulangi lagi. Enggak. Enggak ya? Nah, kalau misalkan nanti gini gimana? Sebentar. Nanti soalnya gini, sebentar. Misalkan si B berjalan 3 meter. 3 meter ke arah timur. Arah timur. Lalu 3 meter, lalu belok barat, belok ke kanan kan, belok ke utara, 3 meter. Tentukan perpindahan orang. Nah, coba kalau kayak gini gimana? Bisa nggak kira-kira? Oh ya, saya kasih pilihan ya. 6 meter ke arah utara. Kemudian B itu adalah 6 meter ke arah timur. Timur laut. Kemudian C itu 3/2 ke arah timur laut. Yang D itu 3/2 ke arah tenggara. Oke, bisa ngerjain nggak coba? 3/2 ke arah tenggara bukan? Antara timur sama utara itu apa? Tenggara atau timur laut? Oh iya. Timur laut. Ya. Cara Kalau beda ini gimana ya? ya, kalau gini ya. Jadi ini sekedar pengetahuan aja ya. Jadi kalau misalkan ini. Jadi misalkan ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan ya. Kalau antara barat dan utara itu namanya dia adalah barat laut. Dan timur sama utara itu namanya timur laut. Nah, kemudian kalau timur sama selatan itu namanya tenggara. Nah, kalau barat sama selatan itu namanya barat daya. Nah, ini semua bentuknya itu sudut 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Pokoknya kalau 45 derajat biasanya kemungkinan jawabannya itu dia adalah ini. Jawabannya itu dia adalah kalau 45 derajat ya. Berarti nanti kemungkinan dia itu dimunculkan barat laut, timur laut gitu. Biasanya dimunculkan seperti itu. Paham nggak? Oke. Berarti harus cari arcus tangan
juga ya? Ya. Harus nyari arcus tangannya juga itu. Bentar. Nah, cara nyari arcus tangannya gimana ya? Langsung aja. Berarti kalau kita buat ya, misalkan dia itu ke arah timur 3 meter ya. Arah timur 3 meter, dan ke arah utara 3 meter ya. Maka ke arah apa itu barat ke arah timur laut. Ke arah timur laut, maka dia itu sana ke sana itu 3 akar 2. Nah, sudutnya itu kan di sini, alfa sini. Nah, alfa itu bisa cari arcus tangan 3/3. Kalau 3/3 itu arcus tangan 1. Arcus tangan 1 kalau kamu cari di kalkulator itu dia jawabannya adalah 45 derajat. Karena 45 derajat, maka bisa dikatakan dia itu membentuk sudut 45, maka dia bisa dikatakan ini gambarnya terbalik ya. Harusnya timurnya sini, baratnya sini ya. Nah, dia itu di sini. Nanti di sini ada misalnya timur ya ini. Ini barat. Ini berarti timur laut, barat laut. Kayak gitu ya. Berarti arahnya adalah 45 derajat terhadap timur, atau bisa dikatakan 45 derajat terhadap timur, atau arahnya adalah timur laut. Kayak gitu ya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Tapi itu kan yang barat itu diganti jadi timur. Iya. Tapi itu tetap barat daya atau diganti jadi tenggara? Tenggara ini. Tenggara, sorry. Ini tenggara harusnya. Oke. Tenggara. Tenggara. Ini barat daya ya. Barat daya. Barat daya. Kebalik ini, sorry. Mapnya ya. Kebalik. Oke. Saya kasih contoh soal lagi. Sekarang contoh soalnya adalah gini. Semisalkan ini saya perbesar dulu aja ya. Oke. Si A berjalan 5 km ke arah barat. Kemudian belok ke utara 3 km dan belok lagi ke timur 1 km. Tentukan A itu adalah jarak, B itu adalah perpindahan. Jaraknya berapa, perpindahannya gimana? Yuk, coba dikerjakan. Ini sederhana dulu aja. Gimana? Ya, sudah ketemu belum? Akar dari 34 itu aku nggak ketemu. Maksudnya? Yang mana, gimana? Jaraknya 8 km. Perpindahannya
Perpindahan. Ya, yakin 8. Coba dibaca lagi ya. Berjalan ke arah 9. barat. Ya, 9. Oke. Kalau perpindahannya? Oh. Agak teliti ya. Di sini ada dua kali belok dia. Barat ya. 5 km. Ke utara 3 km. Kemudian ke timur, balik lagi ke timur 1 km. Perpindahannya yang mana? Ini berarti. Sudutnya yang ini. Sebenarnya ini sudut istimewa juga kok. Nah, kalau nanti kita berbicara vektor ya. Vektor itu dia itu bisa dipindahkan. Jadi misalkan dia itu dari apa itu? Misalkan dia itu sebenarnya pada sumbu yang sama ya. Dia itu misalnya pada sumbu X, sama-sama sumbu X gitu, dia bisa dipindahkan. Jadi nanti yang bawah ini langsung bisa dipindahkan. Jadi nanti gini. 3 meter, 3 kilometernya tetap tulis ini. Nah, di sini kan ada 1 kilometer. Yang 1 kilometer itu dia ke sana. Yang 5 kilometer dia ke sana. Maka nanti bisa dikurangin. 3 kurangi 5 ini berapa? Akhirnya ini ketemunya 4. Nah, nanti di sini jadi 4 kilometer. 4 kilometer. Nah, kayak gini. Nanti jadi jatuhnya kayak gini. Nah, ini nanti sudutnya ketemunya adalah alfa. Alfa itu adalah arkes tangen 3/4. Atau nanti ketemunya adalah 37 derajat. 37 derajat terhadap barat. Arah barat. Gitu. Jadi kan awalnya kan 1 kilometer ini di atas. 1 kilometer di atas ini dikurangkan ke 5 ini. Karena dia itu berlawanan sama 5. Berlawanan arah kan saya sama 5 itu. Maka nanti dia bisa dikurangin. 1, maka 5 dikurangi 1. Nanti hasilnya adalah 4 km. 40 km, 4 km ke arah barat. Gitu. Nangkap nggak maksud saya? Bang. Berarti perpindahannya 5 kan? Perpindahannya 5, ya benar 5, tetap 5. Nggak terlalu susah kan ya? Sebenarnya cuma trik aja, karena kalau ada kayak gini maka itu dia harus dipindahkan dulu. Nah, nanti sama kayak soal ini, seperti misalkan saya kasih contoh satu lagi ya mungkin. Saya kasih satu contoh soal lagi untuk memahami ya. Misalkan si A lagi, nggak boleh, kurang kreatif, kurang banyak nama. Si A berjalan ke arah utara 5 km. Lalu belok ke timur 6 km. 6 km, lalu belok ke kanan, lalu belok ke barat, lalu belok ke selatan, ke selatan 2 km, 1 km, dan belok lagi ke barat 2 km. Tentukan perpindahan dan arahnya. Bisa bayangin nggak? Jadi dia itu 5 km, lalu utara 5 km, lalu belok ke timur 6 km, lalu belok ke selatan 1 km, lalu ke barat ya. Lalu dia ke barat 2 km. Perpindahannya berapa, terus arahnya kemana?
Coba silakan dikerjakan. Ini sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan dia barat sama timur bisa dikurangkan, kemudian kalau selatan sama utara bisa dikurangkan gitu ya. Jadi yang 2 itu dikurang ke 1 dulu kan? Yang mana yang mana? Yang 2 kilometer, Dikurangin yang? 1 kilometer. Kok gitu? Enggak. Saya gambarin dulu ya. Utara 5 Ya. km. Habis itu dia ke timur. Timur sana ya. 6 km. Lalu dia ke selatan. Selatan kan ke bawah sini. 1 km. Lalu ke barat 2 km balik. Berarti gini, kan yang timur, yang barat sama baratnya kan 6 kilo. Kemudian timurnya kan 6 kilo, kemudian baratnya 2 kilo. Maka barat sama timur itu dia dikurangin. Berarti 6 km dikurangi 2 km. Ini kan searah kan? Bukan searah. Pada sumbu yang sama. Ini sama-sama pada sumbu X. 6 sama 2 ini pada sumbu X sama-sama, maka dia bisa ditulis 6 km kurangi 2 km sama dengan 4 km. Kemudian yang satunya adalah 5 km dikurangi 1 km, maka hasilnya 4 km juga. Yang ini 4 km ke arah timur, ini 4 km ke arah utara. Paham nggak? Atau bingung? Tadi salah gambar berarti. Iya. Harusnya ini ya, kalau gambar ini harus tepat ya gambarnya. Maka nanti dia bisa ditulis kayak gini. 4 apa itu? 4 ke arah timur, 4 km arah timur, 4 km 4 km utara. Berarti 4 km utara, 4 km timur. 4 km timur. Maka nanti sudutnya itu yang ini yang dihitung. Nah, ini bisa ditulis gini sebenarnya. Ini sudutnya, bentar. Berarti ini sudutnya 45 derajat ya. 45 derajat. Atau nanti bisa dituliskan gini. Dipindahkan bisa. Jadi ini dari atas ya. Karena kan dia posisinya kita taruh atas dulu kan ya. Kan kalau kita taruh bawah nggak apa-apa. 45 derajat juga. Nah, arahnya itu adalah 45 derajat terhadap timur. Kalau 45 derajat terhadap timur tadi apa? 40 derajat terhadap timur, sininya utara apa? Timur laut atau tenggara? Timur laut. Oke, timur laut. Seperti itu ya? Oke. Terlalu susah kok. Tapi nanti penerapannya aja mungkin yang agak susah. Yang ini udah paham atau belum? Kalau belum, saya ulangi satu lagi mungkin. Ini ulang 1 kali lagi deh. Oke. Ya udah. Jangan susah dulu deh. Kalau kemarin kayaknya belum saya ajarin nih. Yang rumus pakai ini ya, pakai ada, ntar aja deh. Kayaknya belum kemarin. Catatannya kemarin saya lihat belum. Oke, coba ya. Kata-katanya sekarang seseorang berjalan dari arah, katakanlah berjalan dari timur 4 km, belok ke kanan, itu belok ke kanan atau belok ke utara aja deh, kata-katanya biar lebih gampang. Belok ke utara 3 km ya kan. Setelah itu dia belok ke selatan, jangan belok ke barat 2 km, lalu belok ke selatan
1 kilometer. Dan oke, udah gini coba. Tentukan perpindahannya. Perpindahan. Oke. Jangan. Oh ya nggak apa-apa deh. Ini. Coba, ini masih sama sih sebenarnya arahnya. Cuma tinggal ngurang-ngurangin aja. Coba digambar dulu coba. Digambar, bayangin dulu gambarnya gimana gitu. Kalau udah ketemu bayangan gambarnya pasti bisa ngerjainnya. Berapa yuk? Di 4 kurang 2 kan ya? 4 kurang 2 terus 3 kurang 1. Iya, berapa? 2 kan? Iya. 2. Oke. Arahnya kemana? Berarti perpindahannya berapa? Perpindahannya 4. berapa? Kok 4? 4 atau berapa? 4 atau 2 akar 2? 4 atau 2 2 akar? pangkat 2. 2 pangkat. Ya, udah cari dulu 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu berapa? Akar 8 atau bisa tulis 2 akar 2. Oh iya. Iya, teliti ya. Oke. Arahnya itu kemana coba? Arahnya kemana? Kayaknya masih sama di arahnya. Timur laut juga. Timur laut. Nanti ini aja ya. Nanti contoh-contoh soal ini juga nanti saya kasih. Nanti tolong dikerjakan gitu ya. Coba dikerjakan aja nanti. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Mungkin ini udah cukup paham ya. Bisa dikatakan cukup paham ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, tadi kan kita sudah berbicara tentang ini ya. Kita tadi sudah berbicara tentang perpindahan. Kita sudah berbicara tentang perpindahan dan jarak. Nah, biasanya perpindahan dan jarak ini perpindahan dan jarak ini nanti bisa diturunkan ke arah persatuan waktu ya. Jadi nanti ada 2. Perpindahan ini kan dia vektor. Ya, perpindahan ini vektor. Dan ini skalar. Nah, perpindahan ini dia itu bisa diturunkan jadi yang namanya kecepatan. Nah, itu dia logonya adalah V. Nah, V ini dia ada topinya. Nah, kemudian ini ada skalar. Dia itu bisa diturunkan namanya kelajuan. Kelajuan ini bentuknya juga sama, masih V, huruf V. Tetapi antara kelajuan sama kecepatan ini dia ada bedanya. Yang satu ada topinya, yang satu enggak. Nah, kalau kecepatan ini dia punya arah, dia otomatis vektor juga kan. Nah, kalau kelajuan ini dia skalar kayak gitu. Jadi dia tidak punya arah kayak gitu. Nah, nanti di sini kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan kecepatan, kapan kita menggunakan kelajuan, dan kapan kita disuruh ngitungnya itu kecepatan dan kapan kita disuruh ngitungnya itu kelajuan. Nah, kalau kecepatan itu biasanya rumusnya gini. Kecepatan atau V yang ada topinya ya. V ada topinya. V yang ada topinya itu biasanya kayak gini. Biasanya adalah delta R per delta T. Nah, itu nanti di sekolah yang lebih lanjut itu nanti kamu bakal diajarin ini lambangnya nanti diganti dengan dr per dt. Ini namanya diferensial. Itu nanti bakal diajarkan waktu kamu udah kuliah sih ya. Nah, kemudian ada satu lagi itu namanya kelajuan. Kelajuan itu namanya itu satuannya adalah V. Itu lambangnya adalah V. V itu adalah S per T. Seperti ini ya. Nah, jadi yang bedain apa? Yang bedain itu dia punya arah sama tidak. Jadi kelajuan diturunkan dari jarak, kalau kecepatan diturunkan dari perpindahan atau perubahan posisi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Ini biasanya sering juga sih dikeluarkan itu. Bentar.
biasanya dikeluarkan itu adalah adalah perbedaan antara perpindahan sama jarak. Jadi nanti biasanya itu kalau di sekolah menengah ya, sekolah menengah atas itu biasanya yang pertama nanti kamu bakal dibahas tentang perbedaan vektor sama skalar. Itu nanti masuk ke yang tadi yang apa itu, cara mencari resultan kemarin, sama nanti masuk ke sini kita, dibahas tentang perpindahan jarak maupun kecepatan dan kelajuan ini nanti. Nah, tapi nanti ke depannya yang banyak kita gunakan itu bukan kelajuan, tapi kecepatan, nanti banyak ke kecepatan, arah kecepatan. Jadi nanti buat menghitung GLB, GLBB, kemudian percepatan dan posisi dan lain-lain itu nanti kita banyak menggunakan kecepatan. Sedangkan kelajuan ini mungkin hanya jadi sekedar pengetahuan aja sih itu nanti. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Nggak ada, nggak ada. Oke. Nanti akan saya kasih satu case khusus, di mana case khusus ini dia itu terlihatnya simpel, tapi nanti menjebak. Bentar ya, sekarang saya kasih satu contoh soal lagi. Misalkan seorang berjalan dari titik A ke arah timur 3 kilometer dan berhenti di B. Selama waktu selama waktu 3 menit, 3 menit ya? Jangan 3 menit, 120 menit aja. 120, bentar. 2 menit aja, 2 menit, 2 menit. Nah, itu yang pertama itu adalah disuruh tentukan perpindahan, jaraknya berapa, jarak dan perpindahan. Ini satu arah dulu aja ya, kemudian B itu kelajuannya berapa dan kecepatan. Satuannya adalah meter per second. Oke, kamu kerjain dulu atau gimana? Atau langsung saya kerjakan dulu aja. Enggak. Kelajuan itu kecepatan dibagi waktu kan ya? Kelajuan itu gimana? Kelajuan rumusnya Kelajuan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Ini jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu adalah posisi perpindahan dibagi waktu. Di waktu. Oke, coba dijawab. jaraknya 3 kilometer, terus perpindahannya juga 3 kilometer. Iya ya, jaraknya 3 kilometer ya. Jarak 3 kilometer. Kalau perpindahan? Sama kan? Nah, Perpindahan 3 kilometer. Tapi kan kalau kita bicara tentang perpindahan kan tentu kita harus ngomongin ini apa? Arahnya kan. 3 kilometer kemana gitu. Nah, jadi kalau arah perpindahan harus dikatakan 3 kilometer ke arah timur. Ke arah timur. Begitu. Jadi harus dikatakan perpindahannya itu dia itu pindahnya itu ke kiri, ke kanan, atau ke timur, atau ke selatan, atau ke utara, itu harus disebutkan ya. Jadi ini yang membedakan antara vektor sama skalar. Tapi biasanya di pilihan itu soalnya nggak cuma satu arah gini sih. Ini kan cuma satu arah timur doang kan. Jadi jarak sama perpindahan itu kelihatannya sama, ya kan? Kelihatannya sama. Tapi harusnya itu beda. Nah, kemudian kalau yang kedua, yang B gimana coba? Kelajuannya berapa? Kemudian kecepatannya berapa? Silakan dikerjakan. Jangan lupa disebutkan arahnya juga, karena ada yang membedakan antara vektor dan skalar itu. Itu harus dibedakan.
kelajuannya itu berarti 2,5. 2,5. Gimana? 2,5. Iya. Kok bisa 2,5? Dalam satuan meter ya? Jadi diubah dulu semuanya ke arah meter. 3.000 meter bagi Berapa? 7.200. Kok bisa 7.200? 2 menit Oh loh. iya, Berapa ini yo? aku lihatnya itu jam gitu. 25 meter per second ya. Kalau ini kecepatannya berapa? Sama. 25 meter per second, tapi arahnya adalah ke arah timur. Arah timur. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh soal lagi. Sekarang ini dikerjakan. Seseorang terus ya dari tadi. Ke arah timur, berjalan ke arah timur, berjalan ke arah selatan. Selatan itu dia 3 km. Kemudian ke utara ya, ke timur 4 km. Dalam waktu katakanlah waktunya itu adalah 10 menit ya. Yang A itu tentukan kecepatan. Kecepatannya berapa, kelajuannya berapa. Yang B itu tentukan kecepatan. Oke, silahkan dikerjakan. Kelajuannya 0,5 km per meter. Per menit. Berapa? 0,5 0,5. atau Ya, boleh. kilometer per menit. 0,5 km per menit. Ini kelajuan ya. Kalau kecepatan? Bentar. Kelajuannya berapa? Bentar. Ini kelajuan apa kecepatan 0,5 ini? Kelajuan. Kebalik ya. Bentar, jarak mana, perpindahan mana? Yuk. Kebalik loh ini. Perpindahannya itu 5 kan ya? Ya, perpindahannya 5. Coba kita kembali lagi ke rumus. Yang mana yang pakai perpindahan? Kecepatan atau kelajuan yang pakai perpindahan? Kelajuan. Yang pakai perpindahan ini kecepatan loh. Ini loh. Oh. Ini yang perlu diingat.
Oke, ini yang perlu diingat. Oke. Oke, berarti kelajuannya berapa? Lajuannya 0,7. Oke, 0,7. 0,7 km per menit. Kalau kecepatannya? 0,5. Ke arah? Harus disebutin arahnya ya kalau ini. Kalau apa itu? Kalau kita berbicara vektor itu harus sebutkan arahnya. Berapa arahnya? Timur laut. Ya, timur laut. Bisa dikatakan timur laut, tapi tidak tepat 45 derajat sebenarnya. Nah, kalau kita gambar ya, kalau kita gambar itu ke timur 4 km, 4 km. Selatan 3 km. Jadi kan nanti sudutnya adalah sini. Sudutnya ini adalah ini ya. Jadi nanti arcus tangan 3/4. 3/4 itu nanti berarti 37 derajat ke arah 37 derajat dari, katakanlah dari timur, kayak gitu. Oh kebalik ya, timurnya sini, sorry. Timurnya sini harusnya. Lalu 3 km. Ini 4 km, 4 km. Ya. Ke arah apa itu? Bisa dikatakan ke arah tenggara bisa. Ke arah tenggara. Tapi tenggaranya nggak pas 45 derajat. Tenggara ditulisin 37 derajat gitu aja. Kayak gini ya. Biasanya kalau ditanyain arah itu biasanya lebih ke ini, lebih ke sudutnya berapa gitu. Biasanya gitu. Oke. Oke, adakah pertanyaan? Belum ya? Belum. Belum. Coba kemarin soal yang saya kirimkan kemarin, saya sebenarnya mengirimkan soal kemarin. Sepertinya ada contoh soal terkait ini. Bentar ya. Ada contoh terkait soal yang ini apa? Terkait mungkin kita coba dulu aja bahas terkait soal yang di sini. Soal yang terkait materi yang baru saja kita bahas ini. Saya cari dulu. Mana ya? Enggak ada ya. Ini apa ya? Provinsi atau kabupaten? Soalnya lebih enggak ada. Enggak ada. Oke, sekarang coba saya bahas yang lain saja karena soalnya yang ini kok enggak ada. Oh iya, soal yang kemarin saya berikan yang ini sudah dicoba-coba dibaca atau belum? Yang ini dulu bentar. Udah coba, cuman belum dikerjain. Karena lagi nggak di rumah. Ada ini enggak? Ada yang bisa dikerjain? Jadi bisa kamu kerjain enggak? Nomor atau 2 nomor? Saya nomor 1 deh. Nomor 1 ini kayaknya enggak terlalu susah. Kemarin kayaknya sudah saya sebutkan. Ya, coba mana yuk? Ayo. Yang termasuk turunan. Enggak, overview aja. Apa? Kembali aja. Ini intermezzo aja. Gimana? Ada yang nomor 1 ini kira-kira bisa atau enggak? Kalau enggak, berarti harus diulangin lagi. Vektor dan turunan ya. Kalau vektor itu pasti dia punya arah. Yang enggak punya arah itu bisa dikatakan ini apa, bukan vektor. Usaha, itu. Ya apa yuk? Usaha itu kemarin sudah saya Medan listrik. Iya, medan Ya, listrik ya. medan listrik sama medan magnet itu beda nggak sih? Beda-beda. Kalau medan listrik itu berarti dia disebabkan oleh muatan listrik, tapi kalau medan magnet itu dia disebabkan oleh ini arus listrik yang mengalir. Jadi yang satunya itu adalah apa itu muatan listrik, yang satunya itu adalah arus listrik yang mengalir. Jadi bisa dibedakan ya antara muatan listrik sama arus listrik yang mengalir. Kayak gitu. Berarti. Berarti jawabannya C. Oke, benar.
Nggak terlalu susah kok ini, bisa dikatakan mudah. Ini anu aja ya. Kita kembali ke topik yang tadi saja. Sepertinya ini saya lihat nggak ada contoh soal yang mirip. Ada sebenarnya, tapi lebih ke penerapan. Sebenarnya ada tapi lebih ke penerapan yang ini. Nanti kalau sudah saya ajarin ya. Jadi ini tadi itu baru dasarnya aja ya. Jadi itu dasarnya saja. Kemudian kalau sudah paham, nanti kita masuk ke sini. Nah, ini dia itu lebih ke penerapannya yang tadi, lebih ke penerapannya tadi dalam bentuk grafik kayak gitu. Jadi kalau yang tadi misalkan tadi kan mungkin buat menggambarkan ke arah bentuk gambar geometris kan lebih gampang kan. Kalau yang ini kan kita nggak tahu kan ya. Ini dia mulainya dari mana kok tiba-tiba posisinya kayak gini. Ya naik turun itu gimana. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi sebelum ke sini kita nanti akan membahas lebih dahulu ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan GLB sama GLBB. Kayak gitu ya. Oke. Sebentar. Nanti mungkin terkait yang ini nanti bentar. Nanti mungkin terkait contoh-contoh soal ini mungkin nanti saya ini aja ya. Saya berikan contohnya saja ya nanti. Nanti silahkan sampean kerjakan, nanti dikumpulkan, nanti saya baca-baca. Oke. Oke. Sekarang kita akan membahas terkait ini tadi gerak kecepatan sudah. Nah, saya punya satu kasus khusus di sini. Katakanlah seperti ini. Saya katakanlah si Amin ya, si Amin berjalan di tepi lingkaran, di tepi lapangan berbentuk lingkaran sempurna ya, berbentuk lingkaran sempurna, berbentuk lingkaran sempurna. Tapi untuk yang kecepatan sama perpindahan sama jarak kelajuan sudah bisa membedakan kan tadi? Sudah kan ya? Udah. Lingkaran dengan jari-jari 7 meter, ya kan? Kemudian bentuk lingkaran jari-jari 7 meter, kemudian dia berjalan dari titik A, kembali menuju titik A lagi. Menuju titik A. Nah, kemudian tentukan A itu adalah jarak, yang B itu adalah perpindahan. Nah, misalkan ini lingkarannya ya. Si Amin itu dia berjalan ini, katakanlah ini A ya, lingkaran. Nah, dia itu berjalan dari titik A, berkeliling lingkaran, terus dia kembali lagi ke titik A. Nah, kamu disuruh menentukan berapa sih berapa sih jaraknya, berapa sih perpindahannya. Kalau keliling lingkaran itu dia bisa dihitung. Keliling lingkaran itu dia 2pi dikalikan R. Nah, pi-nya itu dia nilainya adalah 22/7. 22/7. Nah, R itu dia adalah jari-jari lingkaran. R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, bisa membayangkan soal ini nggak kira-kira? Jadi orangnya itu berkeliling lapangan. Lapangannya itu bentuknya adalah lingkaran sempurna. Kayak gitu. Coba, bisa dikerjakan nggak? Coba dikerjakan dulu. Jaraknya 44 meter. Jaraknya 44. Oke. Kalau perpindahannya? Perpindahannya sama kan ya? Arahnya pakai arah. Yakin? Yakin atau enggak? Coba tadi. Nol. Iya benar 0. Perpindahannya adalah 0.
Kenapa enggak 44? Coba saya tanya, kenapa enggak 44? Nah, Pindahan itu kan jarak 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 titik pertama sama titik akhir ya. Ya, benar. Bisa dikatakan gitu. Tadi saya katakan jarak antara titik awal dan titik akhir, atau jangan dikatakan jarak, nanti kalau jarak sama kayak ini ya. Dikatakan saja panjang perubahan posisi. Jadi panjang antara titik A ke titik yang selanjutnya kayak gitu. Titik awal ke titik akhir. Kayak gitu. Ini trik aja ya. Jadi nanti kalau ketemu kayak gini misalkan ditanyain perpindahannya jangan jawab 44, tapi jawabnya itu dia adalah 0 kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada titik B. Titik B ini AB ini adalah setengah lingkaran. Kemudian Amin itu berjalan dari titik A ke titik B melalui ininya lingkaran, melalui apa? Tepi-tepinya lingkaran. Jaraknya berapa? Perpindahannya berapa? Ini misalkan ini anu ya, ini kalau ke sini itu sama dengan kayak ke timur ya. Mapnya gini aja. Ini utara, ini timur, ini barat, ini selatan. Coba perpindahannya berapa, jaraknya berapa? Perpindahannya 7 meter ke timur. Ya, perpindahannya 7 meter ke timur. Bukan 7 meter ke timur. Ini dari sini itu 7, Oh, jari-jari kan. Ini ke sini itu 7. Berapa berarti? 14. 14. Kalau kelilingnya? Kalau apa? Jaraknya? 22. 22 ya, 22 km. Ini ke arah timur ya. Sebenarnya trik aja sih. Kalau misalkan di sini, di titik C sini, titik C sini misalkan, titik C di sini. Jadi dari A ke C. Ini perpindahannya berapa, jaraknya berapa? Petanya masih sama ya, utaranya ke sini, timurnya ke sini, selatannya ke bawah, baratnya ke sana, ke sini. Berapa coba? Kalau dari A ke C. Berapa yuk jaraknya? Jaraknya dulu aja, jangan perpindahan guys. Jaraknya berapa? Ini siku-siku ya. C ini 90 derajat ya. 90 derajat. AC itu dia seperempat lingkaran. Berapa perpindahannya, berapa jaraknya, berapa perpindahannya, kemana arah perpindahannya. Jaraknya 38,5. Hah? Berapa? Jaraknya berapa? 38. 5. Kok bisa 38,5? Dari mana? 1/4 dikali 22/7 dikali 49. Satu. Enggak, gini berarti. Kalau dari A ke C itu otomatis gini. 1/4 dikalikan 2, dikalikan 22/7, dikalikan 7. Berapa ini? 11. Atau tinggal ini aja. 22 dibagi 2 aja. 11 kilo. 11 meter. Sorry kok kilometer. Meter. Oke. Kalau perpindahannya berapa?
Perpindahannya berapa? Susah bayanginnya, atau enggak? Sebentar. Oke, saya gambar ulang ya. Misalkan ini seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran lah, katakanlah ini. Seperempat lingkaran ya. Ini A, ini C. Perpindahannya kan yang ini, jaraknya kan yang ini. Nah, kalau kita berbicara perpindahan, perpindahannya itu yang ini. Ini 7, ini 7. Bisa bayangin nggak? Oh, bisa. Perpindahannya berarti yang ini. Yang ini, A ke C ini. RAC. Kalau perpindahan kita lambangin RAC aja ya. Jadi kan bisa ditulis akar 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Apa? 49 ditambah 49 atau 7 akar 2. Ya kan? Ya. Nah, berarti 7 akar 2 arahnya ke mana? Arcus tangan 7/7. Ini kan alfanya. 7/7 itu berapa? Arcus tangan 1. Berapa? 45 derajat. Kalau 45 derajat, ini timur, ini utara. Berarti 45 derajat itu berarti arahnya kemana? Tadi. Kemana ya? Timur Tenggara. Timur laut. Timur laut. Kalau sama selatan itu ya berarti Tenggara. Kalau sama selatan Tenggara. Nggak ada Timur Tenggara itu nggak ada ya. Timur Tenggara itu nggak ada. Adanya Timur Laut. Oke. Itu yang harus diingat ya. Ini nggak terlalu susah kok. Sebenarnya ini nggak terlalu susah. Hanya kita perlu ini aja, nggak teliti aja memang. Ini biasanya juga keluar sih kalau di olimpiade apa itu yang biasanya diselenggarakan oleh universitas, biasanya soal-soal yang menjebak seperti ini biasanya dikeluarkan. Sudah pernah nyoba ini ikut lomba dengan apa yang diadakan oleh universitas itu belum? Universitas atau biasanya ini sih. Kalau tingkat SMP itu biasanya SMA sih yang menyelenggarakan biasanya. Pernah? Belum. Belum pernah ya? Belum. Nanti coba aja ikut buat ini ya, merasakan ininya ya, merasakan euforianya ya. Kemarin itu murid saya itu juga sering ikutin loh, juga sering ikut olimpiade yang diadakan oleh universitas gitu loh. Makanya dia itu ketika menghadapi olimpiade sains tingkat kabupaten itu, kalau sekarang namanya KSK ya, kompetisi sains kabupaten ya, itu dia lebih mudah karena banyak ikut itu ya. Biasanya biaya pendaftarannya nggak terlalu mahal, tapi ini sih sekarang online ya karena masih pandemi. Kalau offline dulu bisa langsung ke tempatnya. Saya dulu juga pernah jadi panitia tingkat SMP gitu, waktu saya dulu masih SMP. Itu lumayan ini juga. Soalnya biasanya mereka itu ngambil dari soal-soal yang simpel kayak gini, soal-soal olimpiade tahun lalu gitu. Itu nanti mungkin bisa kamu coba-coba sendiri. Oke. Sekarang sini sudah paham ya berarti? Dari sini sudah paham ya? Nanti saya kasih aja beberapa contoh soal, nanti silahkan dikerjakan. Nah, kita kan tadi udah berbicara nih, kita udah ngomong banyak terkait kecepatan, kemudian kita udah ngomong perpindahan, kemudian jarak, yang saya anggap sudah paham lah. Nanti kita lihat dari cara mengerjakan soal saja. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ini. Tadi kan kita sudah berbicara tentang gerak ya. Nah, sekarang kita akan berbicara ada berapa sih jenis gerak. Nah, gerak itu yang paling umum dibahas itu adalah waktu SMP ya, itu adalah gerak lurus. Gerak lurus. Nah, nanti selain gerak lurus itu jenis-jenis gerak ya. Nah, jenis-jenis gerak ya. Jenis gerak. Jadi ada gerak lurus, kemudian ada gerak parabola, ada gerak melingkar. Nah, nanti untuk olimpiade tingkat SD, untuk tingkat SMP itu ya,
nanti minimal harus paham ini. Dua ini sama ini. Nanti yang ini juga harus paham sih tapi. Soalnya di tingkat kabupaten itu saya lihat gerak lurus itu sudah ada. Gerak parabola itu dia problemnya sudah ada. Padahal kan kita belum terlalu banyak berbicara tentang trigonometri ya. Gerak parabola itu nanti mengandalkan trigonometri. Nanti ada juga yang gerak melingkar. Lebih banyak itu biasanya gerak lurus. Jadi saya bahas dulu di sini akan saya bahas itu adalah gerak lurus terlebih dahulu. Nah ini nanti dicatat saja ya. Ada 3 jenis gerak ini yang harus kita bahas. Ini saya bahas dari awal sampai akhir. Sekarang kita bicara tentang gerak lurus dulu. Nah, gerak lurus ini apa? Dia itu gerak yang lintasannya lurus ya tentunya, karena dia dari definisinya. Dia itu lintasannya lurus. Lurus. Nah, lintasannya lurus ini dia udah bisa belok kanan, bisa belok kiri, itu termasuk lintasan yang lurus ya. Pokoknya lintasannya itu bentuknya enggak cekung kayak gini, enggak cekung ataupun enggak melingkar kayak gini, itu dia namanya gerak lurus. Kayak gitu. Nah, gerak lurus ini dia ada dua jenis. Pertama itu dia adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Dan yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini GLB, ini GLBB. Kayak gitu. Nah, kalau GLB itu biasanya dia adalah kecepatannya tetap. Nah, tapi kalau GLBB itu dia adalah kecepatannya berubah tapi beraturan. Berubah tapi beraturan. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau GLB ini dia kecepatannya tetap. Jadi apapun nanti kecepatannya, misalkan dia itu belok kiri, belok kanan, itu kecepatannya konstan terus. Misalkan 30 dia jalan naik motor ya 30 terus. Tapi kenyataannya kan nggak bisa kan. Kalau kamu belok naik motor itu pasti nanti kalau belok kanan, belok kiri pasti kan kecepatannya kan akan berkurang kan. Kamu pasti akan menggunakan rem untuk mengurangi kecepatan. Sehingga nanti dia itu munculnya tetap GLBB. Nah, di sini ada yang membedakan apa yaitu kecepatannya yang berubah sama kecepatannya tetap kayak gitu. Nah, dari perubahan dari kecepatan yang tetap sama berubah ini nanti kita definisikan suatu besaran baru, Nah, besaran baru ini dia dinamakan definisinya adalah suatu perubahan dari kecepatan. Perubahan dari kecepatan. Nah, dia itu namanya apa? Namanya adalah percepatan. Dia adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Satuan waktu ini detik ya. Detik. Nah, kalau kecepatan kemarin satuannya apa? Satuan SI-nya. Apa satuannya? Kilometer per second kan? Kilometer per? Second. Jam. Ya, kalau meter per second. Iya, ini ya yang diingat ya. Kalau kilometer per second itu nanti kecil banget loh nilainya. Misalkan 72 km per jam ini kalau kita ubah ke second itu kecil banget loh. 72 km 3.600 second ini nanti jadi berapa ini? Berapa ini? 2 dibagi 100. 0,02 km per second. Kecil kan? Nggak kelihatan malahan. Nah, nanti kecepatan itu biasanya kalau ini satuan SI-nya ya, biasanya pakai ini. SI kan satuan internasional kan. Kalau SI kan pasti pakainya ini, meter, kilogram, second. Ya kan? Nah, ini satuan SI internasional.
Dan ini satuan dalam kilometer per jam. Kenapa ini dikatakan internasional? Karena hampir semuanya di dunia itu pakai ini. Jadi kalau misalkan kamu di Amerika ya, mungkin pernah ke Amerika nggak? Kalau kamu lihat Ya, mobil-mobilnya Amerika itu dia satuan di odometernya itu, ngerti odometer nggak? Yang jadi penunjuk kecepatan. tahu. Nah itu dia kalau kamu di Amerika pasti dia nunjukinnya bukan kilometer per jam, tetapi apa itu? Pasti nunjukinnya mil per hour, mil per hour. Kayak gini nggak biasanya? Kalau punya mobil-mobil Eropa atau mobil Amerika itu biasanya satuannya mil per hour biasanya. Nah, itu yang bedain. Makanya ini bukan satuan internasional sih, tapi ini banyak digunakan di Indonesia, kilometer per jam ini. Mungkin kalau kamu pernah punya mobil Eropa atau apa gitu, Eropa atau Amerika sih biasanya. Tapi kalau SI tetap kita pakainya meter per second ya. Nah, kalau kecepatan kan satuannya meter per second. Nah, kalau percepatan dia kan perubahan kecepatan ya, delta V dibagi delta T. Nah, ini satuannya dia adalah meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, sebelum kita melangkah ke GLB sama GLBB ini, kita harus kenal dulu yang namanya percepatan. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, perubahan saya kasih contoh simpel ya, contoh perubahan kecepatan. Mobil A berjalan dengan kecepatan 15 meter per second dalam 5 detik. Mobil dipercepat dan kecepatannya menjadi 40 meter per second. Tentukan percepatannya. Tentukan percepatan mobil. Nah, ya udah berarti kayak gini aja. Berarti kalau kita tanyain percepatan berarti A tinggal dicari, A itu dia adalah delta V per delta T. Tinggal cari aja 40 dikurangi 15. Perubahan waktunya adalah 5 menit, 5 detik. Berarti 25 dibagi 5 detik atau nanti jawabannya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, ini dia adalah salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat kayak gitu. Gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Jadi perubahan kecepatan dibagi lamanya waktu, dia itu adalah namanya percepatan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini yang perlu kita pahami. Oke, paham? Paham. Kalau misalkan mobil A ini berjalan dengan kecepatan 15 meter per second dan selama 5 detik itu kecepatannya masih tetap 15 meter per second, kira-kira percepatan mobilnya itu berapa? Dari 15 masih 15 dalam 5 detik. Ya, enggak ada kan? Nggak ada, 0 kan? Iya, 0. Jadi 0. Pokoknya kalau ada perubahan kecepatannya, misalkan 15 jadi 20, 15 jadi 16, itu kan udah perubahan kan? Berarti 15 ke 16 misalkan. 15 ke 16 berarti tinggal kurangi 15 kurangi 16 kurangi 15 1. Jadi nanti bagi 5 itu berapa? 0,2 meter per second kuadrat. Itu udah perubahan kecepatan namanya. Kayak gitu. Nah, itu karena dia itu yang awalnya itu 15 ke misalkan ini ya 15 ke 40 itu dia dinamakan dan percepatannya itu nilainya positif. Percepatannya nilainya positif ya. Positif. Kecepatannya kan nilainya juga positif. Kecepatannya juga positif. Kecepatan juga positif. Positif, percepatan positif.
maka dia itu dinamakan dengan GLBB dipercepat. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada kasus lain lagi. Sekarang mobil A, mobil C bergerak dengan kecepatan awal 70 meter per second dalam 10 detik. Kecepatannya menjadi 20 meter per second. Tentukan percepatannya. Berapa percepatannya? Dari 70 menjadi 20. 5 kan? 5. 5 atau negatif 5? 5 atau negatif 5? Yuk, 5 atau negatif 5? Ingat, percepatan itu dia ada vektor. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi Oh iya. 20 dikurangi 70 dibagi 10. Berapa ini? Minus 50 bagi 10, minus 5. Nilainya apa? Negatif. Nah, kecepatannya kan nilainya positif. Kecepatannya nilainya positif. Maka karena kecepatan sama percepatan ini beda, beda tanda, maka dikatakan namanya itu adalah GLBB diperlambat. Biasanya kalau di soal itu disebutkan nanti ada minus 5, ada positif 5, kayak gitu. Nah, kamu harus milih dia itu semakin cepat atau semakin lambat. Kalau semakin cepat, dia namanya dipercepat. Tapi kalau semakin lambat, dia namanya diperlambat. Kayak gitu. Oke, paham belum dari sini? Paham belum? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya rasa sudah paham. Sekarang saya lanjutkan ke selanjutnya ya. Materi selanjutnya ya. Oke. Bentar. Materi selanjutnya kita tadi udah bicara tentang yang tadi itu adalah GLB, yang kedua itu GLBB. Nah, suatu benda itu pokoknya dikatakan GLBB itu pasti kecepatannya itu berubah. Kalau kecepatannya tetap, misalkan tetap 10 km per jam, 10 meter per second, 5 meter per second, tetap terus itu namanya kecepatannya tetap. Itu dinamakan dengan GLB. Tetapi ketika dia berubah, itu dia dinamakan dengan GLBB. Nah, nanti ada juga nah, nanti ada juga kasus di mana suatu suatu partikel atau benda ya, itu dia berubah kecepatannya. Tetapi berubahnya itu nggak konstan. Jadi berubahnya itu dia bentuknya itu nggak linier. Tetapi nanti berubahnya itu beda kecepatannya tiap satuan waktu. Nah, itu nanti namanya dia gerak lurus berubah dia namanya bukan GLBB lagi, tapi gerak lurus yang berubahnya itu dia nggak beraturan. Nah, tetapi ketika dia itu masih dikatakan dia itu masih membentuk suatu fungsi, maka dia masih bisa dikatakan gerak lurus berubah beraturan kayak gitu. Itu nanti ada kasusnya sendiri ya. Saya kasih contohnya. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang gerak lurus ini, gerak lurus berubah beraturan GLBB. Ini nanti ada beberapa rumus penting yang harus kita pahami ya. Nah, itu nanti kurang lebih ada 3. Jadi ada yang gini, contohnya itu. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kayak gitu. Nah, VT itu apa? VT itu adalah kecepatan akhir. V0 ini adalah kecepatan awal. Terus di sini A itu dia adalah percepatan. Kemudian T ini dia adalah apa itu? T itu adalah lamanya waktu atau beda waktu.
Pengen lihat kasusnya nggak? Kasusnya kayak gini. Misalkan sebuah mobil berjalan kecepatan awal itu adalah 10 meter per second. Kemudian dipercepat 2 meter per second selama 3 detik. 3 detik. Tentukan kecepatan akhir. Kira-kira kecepatan akhirnya berapa? Ayo. Dari rumus di atas langsung dimasukkan. 3 second ya ini, bukan 35. 3 second ya. Second. Berapa kira-kira? Nggak terlalu susah kok. Tidak, ditulis saja. V0-nya itu 10. A-nya itu dia 2. T-nya itu dia 3. Berapa VT-nya? AT kan ya, AT itu berarti disarinya gini, 2 kali 3 gitu. Ya, dikalikan. AT itu berarti dikalikan. Kalau kita nulis simbol fisika, misalkan A kali T, berarti sama dengan A dikalikan T. Kayak gitu ya. Oke. Atau ditulis dot aja nggak apa-apa sih, tulis dot. 16 kan? Ya, 16. Benar banget. VT berarti V0 tambah AT. Berarti ada 10 ditambah 3 kali 2. 2 kali 3, sorry. 16. Kayak gitu aja. Ini satu rumus yang ini ya, satu rumus awal ya. Ini adalah satu rumus awal. Nanti ketika kita sudah menemukan soal yang lain, nanti rumusnya itu nggak cuma satu. Jadi nanti kita memanfaatkan kurang lebih ada 3 rumus. Nah, 3 rumus itu nanti buat kita mencari yang diinginkan kayak gitu. Oke, dari sini dulu mungkin paham ya? Apa? Oke. Nah, nanti ada lagi ini apa? Rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Bisa juga dilambangkan delta T, delta S. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali delta R. Bebas nanti pakai yang mana. Pokoknya yang dimaksud di sini adalah perpindahannya ya, bukan jaraknya. S di sini dia adalah perpindahan, bukan jarak. Perpindahan. Nah, ini yang rumusnya biasanya sering menjadi trik ya, karena kita harus mencari apa itu? VT atau kecepatan akhir dari percepatan dan perpindahannya. Kayak gitu. Ini kecepatan awalnya. Berarti nanti kalau kita nyari VT, kita harus mengakarkan ini. V0 kuadrat tambah 2A kali S. Biasanya kalau di SMP itu biasanya SMP ataupun SMA ya, biasanya ngelambangin perpindahannya itu S, kayak gini. Tapi nanti ketika di universitas, misalkan kamu mendapatkan fisika dasar ya, itu nanti lambangnya itu bukan S, tapi delta R, kayak gitu. Ini yang menjadi penting. Oke, paham belum? Mungkin dari sini dulu aja. Paham. Ini kalau ada 2 kali A, 2 AS ini ya, berarti 2 dikalikan A dikalikan S ya. Kayak gitu ya. Itu dikalikan. Kalau ada tambah ya berarti ditambahin. Kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Langsung saja saya kasih contohnya ya. Misalkan sebuah benda kecepatan awalnya itu dia adalah katakanlah 10 meter per second kuadrat. Kemudian percepatan kemudian dipercepat 2 meter per second kuadrat sepanjang 25 meter. 25 meter. Maka kecepatan akhirnya berapa?
kecepatan akhirnya. Nah, kita disuruh mencari kecepatan akhirnya. Ya udah, jadi kita tinggal ngitung aja. V0-nya itu berapa? V0-nya itu 10 meter per second. Ini 10 meter per second ya? Benar, ini salah. 10 meter per second, kemudian A-nya itu dia adalah 2 meter per second kuadrat, kemudian S-nya itu dia adalah 25. Tinggal masukin aja berarti. VT-nya sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikali 25. Ini nanti 100. 2 kali 2 kali 25 ini juga 100. Nanti ketemunya adalah 100 akar 2, 200 ya. 200 atau bisa ditulis 10 akar 2. Kayak gini. Nah, itu dia adalah kecepatan akhirnya. Kayak gitu. Di sini kecepatan itu nggak ditanyain, belum, bukan enggak ya. Belum ditanyain arahnya kemana. Tapi nanti di soal mungkin saja akan ditanyain arahnya kemana. Tapi di sini kan tidak kita detailkan kan. Kita lebih fokus untuk mengetahui apa itu dampak adanya percepatan terhadap kecepatan. Kayak gitu. Nanti di contoh soal ada kok. Nanti saya kasih contoh soalnya yang agak ini mungkin. Itu agak advance sih sebenarnya kalau dikasih apa itu? Dikasih arah itu. Tapi ya nggak apa-apa nanti karena mungkin aja keluar. Oke, sudah bisa dipahami ya mungkin dari sini. Di sini dulu. Oke. Nah, saya kenalkan lagi satu rumus. Yaitu adalah S. S itu perpindahan ya. Ingat kalau saya ngomong S itu, kalau saya ngomong S di GLBB sini itu pasti perpindahan. S itu ada V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini di mana S itu dia adalah perpindahan. V0 itu tetap kecepatan awal. A itu percepatan. Lalu T itu dia adalah waktu. Ini berarti T-nya dipangkatin 2 ya. T kuadrat ya. Ini T-nya dipangkatin 2 ya. Ini saya tulis lebih rapi aja. T kuadrat atau T-nya itu dia merupakan kuadrat dari waktu. Kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya sama. Misalkan kecepatan awalnya benda, kecepatan awal tetap 10 ya. 10 meter per second kuat. 10 meter second. Kemudian dipercepatnya 2 meter. 2 meter per second kuadrat selama katakanlah 4 detik. 4 detik. Nah, disuruh mencari jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Berarti S sama dengan V0-nya berapa ini? V0-nya itu sama dengan 10. A-nya itu sama dengan 2. T-nya itu sama dengan 4. Berarti tinggal dikalikan aja 10 kali 4 ditambah setengah dikalikan 2 dikalikan 4 kuadrat. Berarti kan 40 ditambah 16 atau 56 meter. Nah, ini seperti ini caranya. Oke, mungkin timbul pertanyaan, Mas, atau apakah nanti soalnya semudah ini? Oh, tidak semudah ini. Tidak semudah ini. Nanti ketika sudah ketemu yang kompleks, nanti bisa saja kamu dari gunain rumus ini, itu yang dicari bukan S-nya, tapi yang dicari itu dia bisa aja T-nya, atau bisa juga dicari itu V0-nya, tapi S-nya itu diketahui. Itu. Kalau di sini kan yang dicari kan S-nya kan, udah jelas kalau nyari S tinggal dimasukin aja, V0 sama T-nya sama A-nya itu udah ada. Tapi kalau nanti masuk ke yang lebih kompleks, nanti di soal kabupaten ya misalkan, di tingkat kabupaten atau kota, itu yang dicari itu bisa aja T-nya, atau yang dicari V0-nya, atau enggak jelas justru ini kok variabelnya ini gini, tapi yang diketahui kok gini. Bisa juga nanti yang diketahui itu apa itu bisa juga diketahui itu T-nya sama S-nya sama V0-nya, suruh nyari A-nya juga bisa kayak gitu. Nanti kayak gitu biasanya. Sebenarnya main di 3 rumus ini aja kok. Kalau kamu berbicara tentang soal olimpiade di tingkat SMP ya itu pasti 3 ini aja. GLBB itu VT sama dengan V0 AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS, atau S itu sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat.
Itu kalau kamu bicara soal apapun ya, Olimpiade di tingkat SMP, bicara GLBB, pasti nanti yang keluar itu ini, yang keluar. Pasti kayak gitu. Nah, nanti itu masuk lagi ke penerapannya. Nanti kita coba ini saya coba lihat ya. Soal yang kemarin tuh ada nggak? Saya belum tahu. Nah, saya belum baca juga sih. Kayak gitu. Coba saya baca dulu ya. Saya kasih share screen dulu. Ini kemarin sudah sempat dibaca atau belum? Kita buktikan apa ucapan saya benar atau enggak. Nah, saya baca dulu. Saya juga belum baca sejujur. Ini dulu kalau nggak salah murid saya waktu ini pernah saya ajarin soal-soal ini. Saya pernah ngerjakan juga. Oh, nggak ada. Bentar. Nggak ada nggak ya? Bentar. Kok masalah. Nah, ini ada, tapi penerapannya. Coba dibaca. Yang nomor 18 ini. Coba dibaca. Mula-mula Amir berada pada 20 meter di depan pedagang roti. Amir mendekati pedagang roti dengan laju V. Kemudian pedagang roti mendekati Amir dengan laju tetap 2. Jika 4 detik kemudian berpapasan, maka laju Amir adalah, oh ini hanya menggunakan ini aja ya, menggunakan jarak aja. Bisa ngerjain nggak kira-kira? Bisa bayanginnya nggak? Ini sama kayak tadi, menggunakan kecepatan tadi, menggunakan kecepatan biasa tadi. Jadi di sini pedagang rotinya ya, misalkan sini pedagang rotinya, di sini Amirnya ya. Ini Amir. Pedagang rotinya jalannya ke sini, Amir juga jalannya ke sini. 1 detik. Nah, Amir itu kecepatannya V. Nah, pedagang rotinya itu kecepatannya 2 meter per second. Nah, ini jaraknya 20 meter. Bisa ngerjain nggak kira-kira? Laju itu termasuk jarak. Hah? Gimana? Laju itu apa ya laju? Kelajuan. Oh ya, kalau ke soal-soal selanjutnya ya. Jadi ada beberapa kasus itu laju sama kecepatan itu dia dianggap sama. Laju sama kecepatan itu dia dianggap sama. Karena di sini kita nggak main di arah ya. Kita nggak main di arah. Sebenarnya main di arah sih. Jadi Amirnya itu dia arahnya ke sini. Kali katakan ya, Amirnya itu arahnya ke sini, terus pedagangnya arahnya ke sini. Kan otomatis kan apa itu arahnya kan berlawanan kan. Udah dianggap aja berlawanan, maka dia itu dikatakan kelajuan. Langsung ngomong aja laju. Sebenarnya kalau berdasarkan istilah yang benar ya, istilah yang benar itu dia adalah kecepatan, bukan kelajuan. Tapi umum saja digunakan oleh ya di soal-soal itu ditulis saja laju gitulah. Kayak gitu. Ya. Ada bayangan ngerjainnya nggak? Ini sama kayak tadi yang saya ini ya, cuma ini cuma lebih kayak dimodifikasi aja. Kayak gitu. Ada bayangan ngerjainnya nggak? Coba. Ini sebenarnya kayak logika ini sih, apa kayak matematika SD gitu sih biasanya. Matematika SD ada nggak kayak gini? Jadi Amirnya itu jalannya ke sini. Kalau saya tanya, misalkan dalam 4 detik itu pedagangnya menempuh jarak berapa? Pedagang rotinya. Kan berarti kan tinggal dikalikan V pedagang rotinya dikalikan T kan. V pedagang rotinya itu berapa? 2 dikalikan T-nya 4. Jadi berapa? 8 meter. Jadi selama 4 detik itu pedagang rotinya itu menempuh jarak 8 meter. Kalau mereka berpapasan, misalkan Amir dan pedagang rotinya itu jaraknya 20 meter ya. Terus mereka berpapasan, otomatis jarak yang ditempuh pedagang roti sama jarak yang ditempuh Amir itu kalau jumlahin berapa? Yang satunya dari arah sini, yang satunya dari arah sini, satunya dari arah sini. Jaraknya itu jarak awalnya itu sama-sama 20 meter katakanlah. 20 meter. Yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Kalau dijumlahin berapa? 20 kan? Iya nggak? Bisa nangkap nggak? Bisa. Jadi pedagang rotinya itu jalannya ke sini, berlawanan sama Amir, ya kan? Dia nempuhnya udah 8 meter. Nah, kalau di akhir ya udah 4 detik ya. Kemudian Amirnya itu dia nempuhnya itu kecepatannya Amir. Berarti S yang ditempuh Amir itu dia adalah V Amir dikalikan apa itu 4. Jadi di sini itu dia yang tempuh Amir itu adalah 4V. Kayak gitu.
Paham nggak 4V itu dari mana? T itu waktunya 4, kemudian kecepatan Amir itu dia adalah V. Karena dia itu masih dituliskan V kan, lajunya V. Kayak gitu. Oke. Ya, paham atau enggak? Lumayan. Enggak, kalau saya ulangi lagi. Jadi Oke. pokoknya berarti S Amir sama S apa itu? S pedagang rotinya itu kalau dijumlahin itu nanti harus sama dengan 20. Karena dia itu berpapasan. Logikanya yang satu jalan dari kiri ke kanan, yang satu kanan ke kiri. Kalau mereka ketemu otomatis kan mereka jarak yang mereka tempuh itu ketika dijumlahkan itu kan sama dengan jarak total awalnya kan. Apa itu? Jarak antar titik ini kan. Misalkan yang satunya di sini katakanlah ini dari sini ya. Ini A, ini B. Ini katakanlah 20 meter. Nah, mereka ketika mereka yang satunya jalan ke sini, yang satunya jalan ke sini kayak gitu, kan otomatis mereka mereka kan ketemunya kan di tengah-tengah sini kan. Enggak di tengah-tengah sini, di sini mungkin atau di sini. Tergantung cepat mana B atau A kayak gitu kan. Nah, kalau dijumlahin kan jarak yang ditempuh A sama jarak yang ditempuh B ini kan 20. Ya enggak? Oke. Oke, nah, ini juga sama kayak ini. Pedagang rotinya itu dia nempuh 8 meter. Amir itu nempuhnya adalah 4 kali V. Karena V itu dia adalah kecepatannya Amir. Nanti ketika dijumlahkan 4V ditambah 8 itu sama dengan 20. Berarti 4V itu sama dengan 20 kurangi 8 ini 12. V itu sama dengan 3 meter per second. Kayak gitu. Bingung nggak? Oke. Oke. Enggak. Nah, ini nanti bisa juga dikembangkan lagi. Ini nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, nanti bisa aja itu dikembangkannya itu kamu disuruh mencari waktu tempuhnya. Kayak gitu. Ini sebenarnya ini belum menggunakan rumus ini ya, percepatan ya. Ini belum menggunakan rumus percepatan. Nanti kalau udah percepatan misalkan Amirnya mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per second. Kemudian nanti pedagang rotinya itu dia kecepatannya konstan gitu. Nanti bisa aja kayak gitu. Problemnya itu bisa kayak gitu. Nah, nanti variasi soalnya itu banyak. Tapi yang digunakan masih tetap itu aja. V kali T, VT sama dengan V0 plus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS, kayak gitu. Dan yang digunakan itu rumus-rumus tadi aja. Tapi nanti tergantung pengembangannya aja. Kayak gitu. Nggak aneh-aneh kok, santai. Nggak ada diferensial-diferensialan. Nah, di sini kamu lihat ada diferensial nggak? Nggak ada kan? Ngerti diferensial nggak? Enggak ya. Itu diferensial itu kayak matematika tingkat lanjut. Jadi nanti seperti yang tadi sudah saya katakan ya, kalau kita di SMP itu nanti pasti bahasanya itu adalah percepatannya itu konstan. Tapi bayangin kalau percepatannya itu enggak konstan nilainya. Kan dari tadi saya ngomong kan percepatannya 2 meter per second. Coba kalau percepatannya itu dia adalah 2T. Kayak gitu. 2T ini maksudnya gimana? Jadi percepatannya itu dia berubah terhadap waktu. Jadi pas T-nya 1, dia itu percepatannya 2. Saat T-nya 2, detik kedua, percepatannya itu berubah jadi 4 kayak gitu. Nah, itu nanti lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Dan nanti itu harus menggunakan integral sama diferensial. Tapi tenang, nanti nggak sampai tingkat nasional pun nggak akan keluar yang kayak gitu. Nanti bisa aja soalnya kayak gitu, tapi kita hanya mengakali saja sedikit. Gimana sih cara menyelesaikannya gitu. Kayak gitu. Oke, bisa paham ya? Oke. Mungkin ini bisa saya modifikasi sedikit sih. Nanti saya ini aja, saya kasih soalnya aja. Nanti silahkan kamu kerjain sendiri. Nanti kamu utek-utek aja matematikanya. Ada matematikanya kok itu. Nanti kayak gini hitungnya. Ini saya hapus aja. Saya delete atau kamu tulis atau gimana? Screenshot aja nih nggak apa-apa. Udah sih, udah di. Nanti recordnya saya kirimkan. Oke, saya clear dulu ya. Nah, kita lihat ke atasnya. Nah, ini sama. Sebenarnya soalnya itu sama kayak tadi. Saya jelaskan tadi. Jadi dia itu ketemu tapi dia ada percepatannya. Nah, tapi di sini itu dia adalah dikatakan itu dia nanti saya ajarkan itu namanya gerak jatuh bebas. Ya, jadi sebuah benda itu dia dilemparkan ke atas dari permukaan tanah ya. Nah,
Kemudian benda tersebut setelah 8 detik itu kembali lagi ke permukaan tanah. Jadi sama aja kayak misalkan kamu lempar bola ke atas. Bolanya ke atas kan awalnya itu dia kecepatannya 0 kan. Kecepatan 0 terus dilemparkan ke atas, semakin ke atas itu dia semakin awalnya itu dia kenceng, habis itu dia berhenti kan di bagian paling atas, ya kan? Habis itu dia jatuh lagi kan? Ya kan? Nah, pas bendanya ke atas itu namanya dia gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, gerak vertikal ke atas ini dia itu gerak vertikal ke atas ini dia itu nanti rumusnya sebenarnya sama kayak GLBB yang diperlambat. Nah, setelah dia sampai puncak tertinggi kan dia jatuh lagi kan, ya kan, jatuh ke tanah lagi karena adanya gaya gravitasi. Itu dia namanya gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, gerak jatuh bebas ini dia itu sama dengan GLBB dipercepat. Kalau tadi kan GLBB diperlambat kan, sekarang GLBB dipercepat. Kayak gitu. Nah, kayak gitu aja. Jadi yang dipahami itu simpel sebenarnya, nggak terlalu susah. Nah, ini nanti saja saya ajarkan setelah yang geraknya horizontal itu selesai ya. Ini kan gerak vertikal kan ya, vertikal. Ngerti kan vertikal itu kalau vertikal itu ke atas ke bawah, kalau horizontal itu ke samping gini. Iya kan? Oke, itu harus dipahami ya. Jadi istilah-istilah aja itu. Ini nggak terlalu ada sih. Soalnya cuma yang itu tadi kayaknya. Ini juga masih ada color yang color ini lumayan banyak sih ini. Tapi kalau 1 sampai 40 ini udah bisa ngerjain berapa nomor kamu kira-kira? Yang fisika aja, yang biologi saya yakin kamu udah bisa. Ini kemarin udah bisa sih. Yang fisika. Bisa ngerjain berapa nomor? 1 sampai 40. Kira-kira. Nggak sampai 10 deh kayaknya. Nggak sampai 10. Coba kalau nggak sampai 10, ya nomor berapa aja? Nomor 1. 1 bisa lah jelas. Nomor 2. 2 ini gampang kok. 19. 19 skala utama. 19 skala nonius. Kan ini kan 0,19 kan ya. 6 mili. Yang paling mungkin itu dia adalah ini sih. Yang di ini situ. Yang mungkin. Pembacaan yang mungkin ya. Mili. Kalau sampai senti itu nggak mungkin sih. Nah dia itu ini jangkar sorong atau mikrometer ini? Oh, mikrometer ya. Jangkar sorong ya. Kalau jangkar sorong ya senti sih. Yang paling mungkin itu ya ini. Kalau menurut saya jangkar sorong itu yang paling mungkin itu adalah A. 6,60 itu. Tapi itu bedanya 6,60 sama 6,6. Angka pentingnya. Sebentar. Oh. Angka pentingnya itu yang bedain. Nanti ada 6,65 juga. Kalau 6,60 itu kemungkinan ada 6,65 juga. Kayak gitu. Nanti ada mikrometer scope juga ya. Paling gampang itu mistar ya, mistar atau garis. Paling gampang itu. Tapi yang susah itu 2, mikrometer sama ini jangkar sorong itu. Biasanya perlu penelitian. Ya, nanti coba saya kasih contoh soal terkait itu mungkin kalau bisa. Nomor berapa aja? 1, 2, sama berapa? Itu apa ya? Nomor 3 itu apa? Nomor 7. Ini? 3. 3. Ini bisa. Berapa ini? Voltmeter sama. Voltmeter sama apa? Ampermeter. Iya itu beda nggak sih? Sama apa? Sama apa? Iya. Cara ngitungnya sama nggak? Voltmeter sama ampere. Sama. Skala utama dikalikan skala ini kemudian dibagi itu sama. Sebenarnya sama. Bisa. Ini aku bisa deh. Nah itu bisa. Oke. Yang ini nggak terlalu susah lah ini. Ketelitiannya itu dia 10 kalau standar. Ketelitiannya itu 300, misalkan 300 kali 0,1 ya. 300 kali 1 itu berapa? 1/30, 10. Berarti jawabannya apa? A atau B? A atau B? A atau B? Ayo. Kok A atau B sih? Bentar. Ini nunjukinnya ini kan, pas angka ini kan. Pas angka 6 atau angka 6 atau angka 7? 7 ya? 6. Berarti 6 itu, 6,5 kalau enggak C ya D. Coba C atau D?
menurutmu? Ayo, C atau D? D, D. Kok B? C atau D atau B? Kenapa B? D. Nggak boleh gitu. Ya, jawabannya itu yang D ya. Karena kita harus tahu bahwa ini kan dia 1 per. Jadi ini kan setiap titik itu kan dia ngelambangin 1 kan. 1 per 30. Nah, 30-nya itu dikalikan 300. Ini berapa? Coret, nanti hasilnya 10. Nah, 10 ini dia adalah errornya kayak gitu. Jadi misalkan terbacanya nanti antara antara tengah-tengah 6 sama tengah-tengah 7 ini, nanti dia itu pasti ada errornya kayak gitu. Entah errornya itu dia lebih ke arah 268 atau 269 atau 2261 atau 263 ya. Kalau pas tengah-tengah ya kita bisa baca 265. Makanya dia ditulisin plus minus 10. Karena dia itu errornya terbacanya adalah plus minus 10 kayak gitu. Karena dia jarak antar ini itu jarak antar satu titik besar dan titik kecilnya ini dia adalah 10 kayak gitu, atau titik kecil ke titik kecil atau titik besar ke titik besar. Garis besar ke garis besar atau garis kecil ke garis kecil itu dia adalah 10. Makanya dia ditulis errornya itu adalah plus minus 10. Oke. Kenapa pindah-pindah? Disuruh tutup pintu sendirian. Takut ada apa gitu, maling atau apa. Oh, emang di situ banyak malingnya ya? Lagi di kampung soalnya. Sendirian kan ditinggal. Oh, Tutup kampung mana? kunci, belum dikunci lah. Oh, kampung mana? Garut deh. Garut. Kampung Jawa mana? Barat, Garut. Bandung. Garut. Garut, deket Bandung. Saya dulu ada teman dari Garut, namanya Galih siapa gitu. Saya lupa. Dia itu dulu ini pintar matematika banget, sampai juara tingkat nasional. Saya lupa, dari SMA 1 Garut. Kamu dari SMA mana? Depok ya, Jakarta ya katanya. Iya, Jakarta. Oh iya ya. Nah, teman saya dulu ada yang dari Garut. Pintar banget namanya itu. Sekarang di matematika UI kalau nggak salah. Terus nomor berapa lagi yang bisa? Itu yang perlu saya ini ya. Mungkin nanti ditekankan aja. Kalau bisa 10 nomor udah lumayan sih. Setidaknya 1/4 sudah bisa. Ya udahlah, nanti coba yang bisa dikerjain, kamu kirimin jawabannya ya. Coba Oke, aja oke. nanti yang bisa dikirimin jawabannya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya nomor 19 ini tadi yang saya maksud juga sama kayak nomor apa itu? Kayak soalnya kayak GLBB tadi. Tetapi kita pakainya di sini adalah grafik. Nah, sedikit aja nanti saya jelaskan ini terkait grafik ya. Tapi sebentar. Kita lihat ini aja dulu. Bentar. Oke, kita kembali ke catatan yang tadi. Nah, ini 3 rumus ini itu nanti soalnya bisa banyak. Mungkin ini aja ya. Daripada menghabiskan waktu nanti soal ini saya kasih contoh soalnya aja, nanti coba kamu utik-utik sendiri. Nanti dicoba aja dikerjain. Oh, ini kira-kira kayak gini ngerjainnya, kira-kira kayak gini ngerjainnya. Nah, nanti kalau mentok nanti langsung saja chat saya, mungkin chat saya nanti saya kasih ini. Saya kasih coret-coretan jawabannya nanti. Dikasih coret-coretan jawabannya. Oke. Sekarang karena kita selesai jam 12 ya. Ya. Saya kasih pandangan aja. Ini biasanya soal-soal yang keluar itu ada yang kayak gini. Ini bentuk grafik. Tadi kan di nomor berapa tadi itu kan ada yang bentuknya grafik kan. Yang tadi saya tunjukkan tadi loh. Iya kan? Iya, Tadi iya. kan dia bentuknya grafik. Iya kan? Saya tunjukkan lagi aja deh biar lebih gampang. Nah, saya tunjukkan lagi aja. Ini kan bentuknya grafik kan. Ini X ini dia dinamakan dia itu adalah posisi. X itu dia adalah posisi. Nah, pada gambar di samping ditunjukkan posisi benda yang bergerak disebut X. X itu dia posisi. Nah, perubahan X itu namanya dia adalah perpindahan. Kayak gitu. Nah, perubahan X itu dia namakan perpindahan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit. Jadi ada yang namanya grafik perpindahan posisi terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, ada perpindahan terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, ada percepatan terhadap waktu. Kayak gitu. Oke?
Ini ditandai dulu ya. Ini noted dulu. Oke. Sekarang saya masuk ke ini lagi. Ini saya lagi. Coret-coretan saya lagi. Oke. Nah, kan gerak tadi ada berapa? Gerak lurus tadi ada berapa? Ada 2 atau berapa tadi? Gerak lurus. 3 ya. Oh, gerak lurus tuh. Ada berapa? Masa lupa. Oh, Yo. 2. Oke. GLB ada GLBB itu ada 2 tadi, dipercepat sama diperlambat. Ya kan? Ada 2 ini kan, dipercepat, diperlambat. Nanti catatan saya ini saya kirimkan nanti dibaca-baca sendiri saja. Nah, GLB itu dia ada 3 grafik. Ada 3 grafik. 3 grafik. Yang pertama itu dia adalah grafik percepatan terhadap waktu. Percepatan itu lambangnya A, kemudian waktu itu T. Nah, itu dia di bawah sini. Maksudnya apa? Pada GLBB ini, dimanapun waktunya, T-nya berapapun, percepatannya dia itu tetap 0. Kayak gitu. Bisa nangkap maksud saya nggak? Jadi GLBB itu dia percepatannya pasti selalu 0. Percepatannya selalu 0 dan dia nggak berubah. Seret, kecepatannya tetap. Hingga akhirnya nanti grafik kecepatan terhadap waktunya, nanti dia bentuknya adalah seperti ini. Ini V, ini T. Nah, ini konstanta. Grafiknya itu lurus seperti ini. Dia itu namanya GLB. Ini GLB itu kayak gitu. Entah itu dia 0, itu 0 nggak bisa dikatakan bergerak sih. Tapi kalau dia itu mengalami perpindahan dan V-nya itu tetap, maka dia itu dinamakan dengan GLB. Kecepatannya tetap, misalkan 10 tetap 10, 20 tetap 20 kayak gitu. Grafiknya tetap kayak gini, datar kayak gini. Paham nggak? Paham. Nah, nanti grafik jarak posisi atau perpindahan terhadap waktunya, dia itu nanti bentuknya gini, misalkan ini S, ini T. Atau bisa ditulis juga X atau Y aja. Terserah sih, bebas. Nanti tergantung geraknya itu ke arah mana. Nanti dia itu grafiknya kayak gini. Grafiknya kayak gini. Bisa kelihatan nggak ini? Nah, ini pada GLB. Nah, nanti pada GLBB itu nanti ada 2. Kalau GLBB dipercepat ya, biasanya ada yang grafiknya bentuknya kayak gini. Kalau GLBB dipercepat itu harus kita ingat bahwa ini misalkan ini A ya, ini T. Nah, ini nanti grafiknya gini. Percepatannya itu dia adalah konstan. Konstan. Nanti V-nya itu dia gini. Nah, nanti R atau S-nya atau apa itu, dia bentuknya gini. Oke, melengkung. Oke, ini GLBB dipercepat ya. Nah, bisa membedakan nggak? Apa yang menjadi pembedanya? Ini T, ini S. Oke, bisa membedakan nggak? Bisa ya? Enggak. Kenapa? Enggak, belum bisa membedakan. Beda yang mana? Grafiknya, ketiga grafiknya, Oh, percepatan, bisa. kecepatan, jarak, bisa kan ya? Nah, bisa kita perhatikan. Saya notice lagi ya. Jadi kalau di GLB, kita bicara GLB, dia percepatannya pasti 0. Tetapi kalau GLBB dipercepat, itu pasti dia percepatannya konstan. Percepatannya pasti konstan. Kayak gitu. Percepatannya pasti konstan dan jarak yang ditempuh itu dia akhirnya bentuknya itu adalah seperti bisa dikatakan kurva ini namanya kurva kuadratik. Kuadrat. Kalau ini namanya adalah linier. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini soal yang tadi itu, dia itu
bisa kamu katakan GLB atau GLBB? Coba ini jarak ya. Jaraknya kayak gini ya. Lurus kayak gini ya, garis lurus ya. Tapi kalau GLBB itu dia jaraknya kayak gini bentuknya. Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi. Kalau soal yang tadi ini adalah jarak terhadap, ini adalah posisi terhadap waktu. Bentuknya kan garis lurus kan? Bentuknya kan garis lurus. Ini dia dikatakan GLB atau GLBB? Lurus ya. Kalau grafiknya lurus itu dia GLB atau GLBB? GLBB. Lurus loh. Lurus. Ini jarak terhadap GLB. waktu. Iya, GLB. Nah, gitu ya. Jadi ini GLB. Jadi gambar tersebut ini menunjukkan posisi ya. Ungkapan yang sesuai dari selang waktu 0 sampai 3TA ya. Jadi dia semakin lama itu lajunya semakin besar. Enggak, salah. Dia nggak bisa dikatakan lajunya semakin besar. Soalnya dia semakin lama itu dia semakin berhenti. Di titik sini sampai sini itu dia kan nggak jalan sama sekali kan ini. Ini kan nggak jalan sama sekali. Nah, dia bisa katakan kecepatannya di sini itu 0. Laju benda semakin kecil, di sini dia dipercepat lagi, salah. Nah, ada satu yang bisa kita simpulkan bahwa dia itu bergerak ke arah sumbu X negatif kayak gitu. Karena dia grafiknya itu ke bawah. Kalau dia itu grafiknya ke atas, itu dia nilai dari nilai dari posisi atau perpindahan posisinya itu positif. Kayak gitu. Atau mungkin nanti saya kasih soal aja ya, karena nanti untuk mempermudah ini ya, mempermudah pemahamannya ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini satu lagi ya terkait. Nah, ini kan kalau GLBB dipercepat kan tadi kayak gini kan. Nah, kalau GLBB dipercepat, nilai dari konstanta C itu dia pasti lebih dari 0. Tapi nanti kalau GLBB diperlambat, C-nya itu pasti dia kurang dari 0. Sehingga nanti grafik V terhadap T-nya itu nanti biasanya bentuknya kayak gini. Miringnya ke sini. Seret kayak gini. Nanti grafik ini bisa-bisa bentuknya juga kayak gitu. Bentuknya itu bukan kayak gini, tapi nanti bentuknya ada yang kayak gini. Seret kayak gini. Kayak gitu bentuknya. Nggak lurus, tapi bentuknya itu bentuk kuadrat kayak gitu. Jadi grafiknya itu melengkung gini, melengkung, bukan lurus gini, tapi melengkung. Kayak gitu. Ini yang perlu kita ingat. Bedanya antara kuadratik sama linear. Oke, bisa dipahami atau belum? Bisa. Nah, sekarang kalau sudah bisa, sekarang karena waktunya sudah habis ya. Saya kasih soal aja ya, nanti coba dikerjakan ya. Oke. Oke, adakah yang ditanyakan terkait tadi? Materi-materi tadi adakah yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Mungkin saya cukupkan dulu ya. Tadi tidak kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, saya ambil gambar dulu sebentar. Oke, 2, 3. Oke, sudah. Oke, nanti rekordannya tolong saya diingatkan ya.